Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka ya ghafaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khudh man tahayyara. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa يا الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من العجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشد وإلما مباركا فيه أفهم الكتب ورأيا سديدا يغفأ الآل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحب وترضى يا صمد وأغفر لنا تواب بالحق والهدى من الأقرباء والبعيدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى وجاهين نبي المصطفى خير وسجد عليه صلاة الله ثم سلام والآل حبي ومليل القصاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق وإلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب وإلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان وإلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب وإلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة مؤلف كتاب هذا الكتاب الأربعين النووي. ثم إلى حضرة أولياء تسعة الجو وسائر الأولياء من الأنجم والعارف. ثم إلى حضرة أولياء في هذه القرية بلوه كارانغابان تكال ساري كاليلادن.
ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu utawi hadis as-sadisu kang kaping 6 wasalasuna lan kaping 30. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Hadis yang nomor 36 yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku nafasa ngilangake sapa man. An mukminin saking wong mukmin ngilangake kurbatan ing kesusahan min kurabid dunya saking kesusahane donya. Nafasa mongko ngilangake sapa Allahu Allah anhu saking man kurbatan ing kesusahan min kurabi yaumil qiyamati saking kesusahane ing dina kiamah. Waman utami sapane wong iku yasara gampangake sapa man ala muksirin ing atase wong kang kangelan. Yasara mongko gampangake sapa Allah fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem akhirah. Waman utawi sapane wong iku satara nutupi sapa man musliman ing wong muslim wong Islam satarahu mongko bakal nutupi ing man sapa Allahu Allah fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem akhirah. Wallahu utawi Allah iku fi aunil abdi ing dalem nulungi kawula. Makana ing dalem selagine ana sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi ing dalem nulungi dulure abdi. Waman utawi sapane wong iku salah kang ngambah sapa man tarikon ing dalan yaltamisu kang amprih sapa man golek sapa man fihi ing dalem tarik ilman ing ilmu sahala mongko gampangake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man gampangake tarikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Wa majtama'ah lan ora ana kumpul sapa kaum fi baitin ing dalem omah siji mim buyutillahi saking pira-pira omahe Gusti Allah yajluna hale maca sapa kaum kitaballahi ing kitabe Allah wa yatadarasunahu lan padha ndres sapa kaum ing kitab Allah bainahum ing dalem antarane kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu panganteng-anteng wa ghasiyat humur rahmatu wa ghasiyat lan ngrungkepi hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmah
Wa ghasiyatuhum lan nungkepi ing kaum apa ar-rahmatu ar-rahmah. Wa haqat hum lan ngepung ing kaum sapa al-malaikatu malaikat. Wa dzakarahum lan nutur ing kaum sapa Allah fiman fiman ing dalem wong indahu ana ing dalem ngersane Allah. Waman utawi sapane wong iku batoa kendo bihi kelawan man apa amaluhu amaleman lam yusri ora banterake bihi kelawan man apa nasabuhu oleh den bangsake sapa man. Rawahu riwayatake ing hadis musapa muslimun iman muslim bihadzal lafdi kelawan ikilah lafal. Al hadithus sadisu wassalasuna, hadis yang nomor 36. Dipun riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendikane Kanjeng Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan kesusahannya orang di dunia, nulungi wong ketika hidup di dunia ini, maka Allah akan memudahkan urusannya seseorang tadi besok di hari kiamat. Wong sing ngilangake kasusahane wong, maka Allah besok di hari akhirat, di hari kiamat akan menghilangkan kesusahannya orang tadi. Termasuk ngilangake ini juga nolong seseorang dalam kesusahan, entah itu berbentuk hutangan atau secara sedekah dan amal-amal yang lain yang berbentuk nolong, itu bakal Allah akan menolong seseorang tadi besok di hari kiamat. Ya, ini seperti yang kita sampaikan dulu, bahwa ketika kita menolong seseorang bukan berarti kita ingin imbal balik kepada seseorang tersebut. Maka kontraknya kita adalah dawuh Kanjeng Nabi ini. Apabila kita menolong seseorang, maka Allah akan menolong kita. Bukan orang tadi yang akan menolong kita, tetapi Allah yang akan menolong kita. Dalam bentuk apapun. Kalau contoh keseharian kita kebetulan berjalan-jalan naik sepeda, itu ada teman yang bannya ngempes atau kehabisan bensin atau yang lain, itu bisa kita niati bahwa kalau kita menolong seseorang, nanti yang akan mengganti menolong kita adalah Allah, tentunya besok di hari kiamat. Kalau seandainya ternyata orang tadi memberi balasan kepada kita, ya kita terima, nggak apa-apa. Tapi niat kita adalah kita melaksanakan dawuh Kanjeng Nabi, bahwa ketika kita menolong seseorang itu bukan karena kita pengen dibalas orang tadi, itu tidak, tetapi kita ikhlas bahwa ketika kita menolong seseorang pasti akan dibalas, akan ditolong oleh Gusti Allah besok di hari kiamat. Begitu juga dengan waman yassara ala musirin yassarahu wa fid dunya wal akhirat. Ketika kita mempermudah urusan seseorang kepada orang yang dalam kondisi tersebut atau apa, ini mempermudah, gampangake sapa man ing wong kang kangelan. Ini urusannya ya sangat banyak, contohnya juga banyak. Menolong juga nafasa, ngilangake, terus yasaro itu mempermudah, gampangake urusannya seseorang. Bukan gampangake, istilah gampangake nyepelekake itu bukan, karena menggampangake piye jarengan urusannya dengan gampang. Upama ana urusan seseorang dengan kita yo gawe enteng wae, maka ngono kuwi mau Allah akan mempermudah urusan kita. Allah yang akan membalas kita besok di hari kiamat.
Terus selanjutnya, waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seseorang, ini jangan seperti gosip di TV, bukan masukin digosok makin asik. Barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya orang tadi besok di dunia, yang dalam dunia dan akhirat. Ini sering ya. Kita itu kalau kita nggak ada bumbu-bumbunya ngocai seseorang, metani seseorang, itu kita kayaknya itu kurang, cara omong-omong itu kurang enak kan. Nah, hal-hal yang semacam ini biasa kelaku di lingkungan kita, Nah, hal-hal yang semacam ini mestinya kalau kita tahu bahwa ini man satara musliman satarahu wa fid dunya wal akhirah, setidaknya kita bisa ngendoni, orang langsung nimbrung, langsung menjadi asik, itu tidak. Beda lagi kalau kita menutur kebaikan seseorang. Menutur kebaikan seseorang itu kurang patah enaknya lagi kalau metani kejelekannya seseorang. Itu ya kita hindari, usahakan kita hindari. Kalau kita menghindari 100% kaya enak kita wong-wong awam ngene iki urung iso. Tetapi kalau kita sudah memang ngaji, memang dawuh para wong alim memang begitu, kita bisa setidaknya kita ingat bahwa yang semacam itu kita tinggalkan, yang maksudnya yang ngoceh itu tadi. Usahakan kita bisa menutupi kebaikan menutupi kejelekan seseorang, apalagi orang itu orang-orang yang pernah ngajari kita, orang tua kita, orang-orang yang mengajari kita, orang-orang yang kita hormati tentang kealimannya, itu kita tutupi. Andaikan suatu saat diceritakan kejelekannya, kita meyakini kebaikannya itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Jangan sampai kita malah ikut arus, malah begini, itu usahakan kita hindari. Terus wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong seseorang kapan saja selagi orang tadi mau membantu kepada saudaranya. Allah akan membantu seseorang, menolong seseorang kepada orang yang mau membantu atau menolong kepada saudaranya. Ini ya seperti tadi, hampir sama antara nafasa, yassara, satara, terus fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Nah, yang semacam ini kita niati dengan niat yang baik, niat dengan ikhlas. Tidak karena tadi imbal balik itu bukan karena kita ngelulu, itu juga tidak. Terus waman salah katorikon yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong sing ngambah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju swarga. Ya. Barang siapa melangkah menuju jalan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi orang tersebut jalannya menuju swarga. Nah, hal-hal yang semacam itu memang mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, itu dorongannya juga sangat kuat. Terus dalam mencari ilmu itu ya ada beberapa yang harus dihindari. Mencari ilmu nanti untuk sombong-sombongan itu tidak boleh. Mencari ilmu nanti biar kita dianggap istimewa di hadapan masyarakat itu juga tidak boleh. Terus apalagi ilmu untuk mencari uang, termasuk ilmu untuk mencari uang. Terus apalagi
satunya lupa. Nah, ilmu itu identik dengan yang saya sebutkan tadi. Biasanya wong nak golek ilmu dengan otomatis itu ya mencari wong golek ilmu ki ya seneng, mencari ilmu itu seneng, terus kita menjadi pinter, menjadi alim itu ya seneng. Ning senenge kuwi bukan karena gumedhe, itu tidak. Ya, kita jadi wong alim, kita upama jadi wong alim, kita didadekkan contoh imam masjid, imam musola, terus takmir masjid, takmir musola, itu tetap seneng. Tetapi senengnya kuwi bukan karena gumedhe gawe gumedhe-gumedhenan nanti bisa istilahnya aku lebih unggul dari ulama kaya no, enggak. Tetapi ya kuwi mau kalau ternyata kita ditakdir iso ngungkuli ilmune karo ulama tadi, bisa ngungkuli ulama tadi, itu takdir. Tetapi yang pertama itu dasarnya kita bukan gumedhe untuk nyaingi kiai yang lain. Yang selanjutnya tadi apa tadi? Tidak mengharapkan kita itu alim di hadapan manusia. Nggak golek ilmu, nggak mencari ilmu itu kita tidak ada tujuan nanti kita itu di hadapan manusia itu dianggap pokoknya hebat ini orang. Neng suatu saat dengan sendirinya nak wong kuwi memang ilmunya jos, ilmunya memang terpercaya, ya dengan sendirinya masyarakat akan mengakui orang itu alim. Kondungan di wong mati ya wong kuwi, kon tahlilan ya wong kuwi, kondungane wong mantu ya kuwi. Dengan sendirinya ngono kuwi akan ketok di masyarakat, tetapi kita tidak punya niat untuk itu. Ngono kuwi otomatis. Terus mencari ilmu untuk harta, lah ini juga begitu. Mencari ilmu untuk harta. Saya nanti mencari ilmu ngene supaya nanti diundang ngene kok gantine duit. Kondungane ngene kok yang anune duit, dadine duit. Lah ngono ki yo sering. Maksudnya dengan otomatis ngono ki ada. Terkadang wong alim pertamane yo golek ilmu tujuane ngono. Tetapi ketika golek ilmu tujuane orang ngono, cen ngilangi kebodohan, golek ilmu kuwi nindakake dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap baik. Terus yang selanjutnya yaitu madoni untuk ngakali wong sufaha, wong bodoh-bodoh. Pokoknya diakali piye carane supaya intine ngakali wong sufaha madoni. Hal-hal yang semacam itu ya kita hindari. Pokoknya ketika melihat mencari ilmu, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mendapatkan ilmu, kita tetap andap asor, tawadhu. Wong duwe ilmu itu andap asornya akan lebih tinggi. Andap asornya lebih tinggi, rasa sayangnya lebih tinggi, rasa pengharapannya kepada orang-orang yang lebih rendah, lebih muda umurnya itu ya lebih baik dari kita. Bahkan kita sering mendengar dari beliau-beliau para wong alim, itu dorongannya kepada santrinya itu pasti baik. Ada seorang kiai itu berkata, kowe ngaji ning kene, pokoke nak ngilmu gurung tak kowe aja bali. Ngono ki ya ana. Salah satunya begitu. Ada lagi, kowe mondok ning kene nak urung luweh alim ketimbang aku, urung entuk bali. Dorongane seorang kiai ki ngono. Senajan kita tahu kita ya tidak akan sampai bisa mengalahkan kiai kita, guru-guru kita itu kita ya kemungkinan ya nggak bisa. Beliau mondok puluhan tahun, setelah itu di rumah masih melanglang buana, lah itu ya masih. Tetapi dorongan seorang kiai pun begitu. Kita pun juga begitu. Ketika kita ada anak-anak yang ngaji ke kita, mungkin dorongannya ya kamu
harus bisa lebih pandai, lebih alim ketimbang aku. Itu dorongan-dorongan kita. Ya orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang punya ketawaduan yang semacam ini, keikhlasan yang semacam ini, kalau kita kena mengenalnya ya kita tetap menghormatinya. Terus wa majtama'a qaumun fi baitin fi min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu. Terus tidak ada dalam perkumpulan di salah satu rumah Allah dari beberapa rumah Allah, artinya ya masjid, musola, tempat ibadah-ibadah yang lain, yang di situ membaca kitab Allah dan terus kitab Allah, kecuali di situ akan turun penganteng-anteng. Wa khasyiyatuhum rahmatu, lan di situ akan dilindungi, akan ditungkepi rahmat, akan dikelilingi rahmah. Terus wa hafathumul malaikatu, dan malaikat akan mengelilingi kita. Malaikat akan mengelilingi kita. Malaikat itu malah ikut mengaji. Dalam perkumpulan yang di situ di rumahnya Allah itu akan turun rahmah dan akan turun penganteng-anteng juga. Terus di situ akan ada malaikat yang akan mengelilingi kita, Kalau di sini malah wahafathumul malaikatu itu ja'atuhum wa akhadithu bihim lil istima'i kitabillah, krono untuk mendengarkan kitab Allah, wa tabaruki lan tabarukan, wa ta'liman iki atau iki kemana, wa ta'liman litalina, dan wa ta'diman bahwa ta'liman ini wa ta'diman litalin. Malaikat itu akan datang mendengarkan apa yang dibaca dan mengalap barokah. Terus wa ta'diman litali, dan ngegungake kepada orang yang membacanya. Ini ya sangat sulit untuk kita rasionalkan ya. Segala sesuatu kalau dirasionalkan, kita memaksa untuk rasional itu ya janggal. Ya nggak bisa. Seperti orang nasional itu kalau mendengar cerita Angling Darmo, mendengar cerita Bandung Bondowoso, mendengar cerita Sangkuriang, itu ya nggak percaya. Soalnya apa? Semuanya itu harus rasional, bisa dilogika. Kalau semuanya digitukan ya kita ya nggak bisa jawab. Tetapi kalau kita menjawabnya dengan keilmiahan, tentunya kita juga bisa. Tidak rasionalnya itu karena otak kita dan akal kita belum sampai ke sana. Dan sesuatu yang tidak rasional itu ya begitu. Kalau kita bisa menganalisa dengan baik, rasional kita sudah sampai ke sana, ya kita tetap bisa. Terus wadakarohum Allahu fiman indahu, dan Allah akan nutur kaum tersebut fiman ing dalem wong indahu ana ing ngersane Allah, dan Allah akan mengumumkan pada kaum tersebut bahwa mengumumkan kepada wong indahu ana ing ngersane Allah itu yo para malaikat. Allah akan mengumumkan bahwa kaum ini loh kaumku di dunia semuanya pada mengaji kitabku, diumumkan pada malaikate Gusti Allah, makhluk-makhluk yang indahu ana ing ngersane Gusti Allah. Terus waman batu abihi amalhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau melihat di sini langsung pada penjelasannya. Waman batu bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu.
Walaupun orang nanti yang apa waman utawi sapane wong batau kalebi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang bernasab baik, bernasab terhormat, apabila amale kendu, amale lamban, itu tidak bisa mendahului orang-orang yang bernasabkan rendah di dalam amalnya masuk surganya nanti. Ya, sulit. Uang sing duwe nasab sing terhormat itu kalau amale kendu itu ya tetep kalah karo wong sing nasabe biasa-biasa karena amale wong biasa-biasa kuwi mau luweh akeh luweh jabat. Kalau di sini inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene luweh mulyane wong kuwi wong sing luweh takwa ana ing ngersane Gusti Allah, luweh takwa-takwane kepada Gusti Allah. Nah, kesempatan yang ini ada peluang bahwa walaupun kita bukan dari keturunan golongan bangsawan atau kesatria atau brahmana kalau kasta-kasta di apa itu, tetapi walaupun kita dari keturunan golongan wong awam, tapi kita masih punya kesempatan amal yang lebih baik, amal yang lebih cepat, sehingga ketika kita nanti berlomba-lomba untuk menuju Allah itu lebih cepat. Jadi garis keturunan itu ya bisa mempengaruhi karena keturunan kiai, karena keturunan ulama besar itu bisa baik dan bisa lebih cepat. Tetapi kesempatan kita sebagai keturunan golongan wong awam itu juga tidak menutup kesempatan dalam beramal sesuai dengan tadi wong sak temene mulyane sira kabeh ana ing ngersane Gusti Allah iku luwih takwa-takwane ira kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.